Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan renungan alasan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Alasan yang ke-38 yaitu untuk menciptakan sekelompok pengikut yang tersalib. Sekali lagi, alasan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib yaitu untuk menciptakan sekelompok pengikut yang tersalibkan. Kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23 di sini dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kristus mati untuk menciptakan kawan-kawan di jalan Golgota. Golgota adalah nama bukit tempat ia disalibkan. Ia tahu bahwa jalan hidupnya pada akhirnya akan membawanya ke sana. Bahkan ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke sana. Lukas 9 ayat 51. Tidak ada yang akan menghalangi misinya untuk mati. Ia tahu di mana dan kapan itu harus terjadi. Ketika seseorang memperingatkannya dalam perjalanan ke Yerusalem bahwa ia dalam bahaya dari Raja Herodes, ia mencemooh gagasan bahwa Herodes dapat menggagalkan rencana Allah. Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, lihatlah aku mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Lukas 13 ayat 32. Semua berjalan sesuai rencana, dan ketika akhirnya tiba dan masa menangkapnya pada malam sebelum ia meninggal, ia berkata kepada mereka, semua ini telah terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci para nabi. Matius 26 ayat 56. Dalam arti tertentu, jalan Kalvari adalah tempat setiap orang yang bertemu Yesus. Memang benar bahwa ia telah menjalani jalan itu, lalu mati, lalu bangkit, dan sekarang memerintah di surga sampai ia datang kembali. Namun saudaraku, ketika Kristus bertemu seseorang hari ini, itu selalu di jalan Kalvari, jalan menuju salib. Setiap kali ia bertemu seseorang di jalan Kalvari, ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Ketika Kristus pergi ke salib, tujuannya adalah untuk memanggil sekelompok besar orang percaya untuk mengikutinya. Jemaat Tuhan, alasannya bukanlah karena Yesus harus mati lagi hari ini, tapi karena kita harus melakukannya. Ketika ia meminta kita memikul salib kita, ia bermaksud untuk datang dan mati. Salib adalah tempat eksekusi yang mengerikan. Tidak mungkin pada zaman Yesus untuk mengenakan salib sebagai perhiasan itu. Itu seperti mengenakan kursi listrik mini atau tali untuk menghukum mati. Kata-katanya pasti memiliki efek yang mengerikan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Jadi hari ini kata-kata ini menyadarkan. Kata-kata ini setidaknya berarti bahwa ketika saya mengikut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya, diri saya yang lama yang mementingkan diri sendiri harus disalibkan. Setiap hari saya harus menganggap diri saya mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Inilah jalan hidup. Anggaplah dirimu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Tetapi persahabatan di jalan Kalvari berarti lebih dari itu. Itu berarti Yesus mati agar kita rela menanggung celaan. Yesus menderita di luar pintu gerbang. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Ibrani 13 ayat 12 sampai 13. Tetapi bukan hanya celaan. Jika perlu kematian atau martir. Alkitab menggambarkan beberapa pengikut Kristus dengan cara ini. Mereka telah mengalahkan maut atau iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11. Jadi anak domba Allah menumpahkan darahnya agar kita dapat mengalahkan iblis dengan mempercayai darahnya dan menumpahkan darah kita. Yesus memanggil kita ke jalan Kalvari adalah kehidupan yang sulit dan baik. Datanglah. Sekian
renungan firman Tuhan, alasan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, yaitu untuk menciptakan sekelompok pengikut yang tersalib. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.